di Eropa misalnya, maka perempuan itu kelompok yang berada pada strata paling rendah, tidak didengar pendapatnya. Kemudian kalau di Arab itu kan kalau ada anak perempuan lahir itu justru dikubur hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah beberapa waktu kita tidak muncul di layar, akhirnya muncul kembali di tempat baru di lantai atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, langsung saja mungkin ya. Di baru-baru ini ada bukan cuma baru-baru ini saja sebenarnya, Sadi. Sudah ada beberapa kali kejadian. Cuma kayaknya rentetan itu semakin sering terjadi beberapa hari terakhir ini soal kekerasan seksual. Ya, tadi pagi juga sempat nonton berita di rumah. Ada lagi itu kasus pelecehan seksual, bahkan langsung dilakukan oleh seorang polisi. Oh, ya, melakukan yang harusnya memberikan rasa aman. Ya, harusnya memberikan rasa aman, justru memberikan ketidakamanan. Berikannya ke siapa ini? Dirinya sendiri atau? Bukan, kalau bukan pelecehan itu lain lah. Ya, dia justru ke salah seorang tahanan perempuan. Oh iya. Dan juga ya yang paling miris sebenarnya adalah kasus beberapa oknum guru pondok pesantren ya, beberapa ustadz ya yang didapati melakukan pelecehan, bukan cuma pelecehan seksual, bahkan ke sesama jenis. Wow. Ya, jadi ustadz ke bocah-bocah yang sejenis. Ya, bocah yang sejenis. Ya, jadi dan ini sudah terjadi beberapa kali sebenarnya, sudah sangat sering terjadi. Nah, ini mungkin menjadi hal yang perlu kita untuk bahas, perlu kita sikapi. Kira-kira ini akan seperti apa kedepannya jika dibiarkan, dan kira-kira mungkinkah kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Tentu kan kita menginginkan yang namanya rasa aman dalam kehidupan. Pasti ya. Apalagi anak-anak kita. Betul sekali. Mengkhawatirkan. Nah, tentu harus dimulai dulu dari apa sebabnya. Ya. Kira-kira kalau menurut Ustadz ini sebab dari kejadian-kejadian ini yang terus berulang, padahal sudah dihukum ini pelakunya, tapi terus saja berulang. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Min, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik, jadi Bang Min, kan ini adalah sudah lama kita 1-2 bulan ya vakum ya, dan kita akhirnya bisa mengudara kembali, dan untuk segmen kali ini kita punya apa yang disampaikan tadi itu relate ya dengan buletin kafa yang akan terbit dalam waktu yang tidak lama lagi. Bisa didapatkan, sudah ada ya di masjid-masjid. Ya, jadi buletin ini bisa diperoleh di masjid-masjid terdekat, gratis ya. Bukan cuma makan bergizi yang gratis ya, tapi buletin ini juga gratis. Isinya jauh lebih bergizi daripada makan bergizi gratis. Nutrisi otak. Ya, nutrisi otak. Baik, Bang Min, ini judulnya Indonesia Darurat Kekerasan Seksual ya. Isi buletin ini yang mana kemudian di bagian awal itu mengangkat data ya. Jadi selalu kita berangkat by data dulu ya. Betul. Ada evidence base ya, di mana kemudian dari data tersebut kita bisa menganalisis ya, mulai dari akar masalah ya, kemudian sampai kepada solusi yang bisa diberikan. Tentu sebagai seorang muslim, maka solusi yang paling layak untuk kita gunakan ya, itu adalah solusi yang berasal dari ajaran Islam. Begitu Bang Min, sepakat ya? Ya, sepakat. Meskipun sekarang mungkin orang tidak langsung apa sih solusi dari Islam ya. Tapi kita menghadirkan itu di sini. Baik ya, jadi itu akan menjadi ciri kita. Baik. Jadi di buletin ini Bang Min ya, dipaparkan bahwa data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai April 2025 kemarin, bulan lalu ya, itu sudah 5.949 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Jadi apalagi namanya, kita bisa batasi istilah kekerasan seksual itu. Kalau tadi memang banyak kasus ya, kalau di buletin ini memang apalagi namanya isinya itu lebih fokus kekerasan kepada perempuan. Kepada perempuan gitu. Kalau yang tadi disebut mungkin di judul yang lain ya, di judul yang lain gitu. Apakah mau dengan sesama jenis ataupun
pedofil. Dan di tempat lain ya, Komnas Perempuan ya, anti kekerasan terhadap perempuan atau disebut Komnas Perempuan itu mengatakan kejahatan kekerasan seksual berarti pada perempuan ya, itu naik lebih dari 50% dibanding tahun 2023. Dan ini diyakini hanya fenomena gunung es. Ya. Maksudnya yang nampak itu kecil, tapi akarnya di bawahnya yang tidak muncul. Ini kan yang terlapor ya. Ya, yang terlapor, yang tidak terlapor itu sangat diduga kuat jauh lebih banyak. Kenapa? Karena orang kalau melaporkan namanya kejahatan seksual pasti malu, ya. Betul. Berarti dia akan melaporkan sesuatu yang menjadi aib bagi dirinya. Ya. Katakanlah misalnya, ya contoh misalnya seorang perempuan kan dia mau melaporkan saya ini diperkosa, misalnya kan, maka tentu konsekuensinya ya. Siapa yang memperkosa dia harus tunjukkan siapa orangnya. Kalau tidak ya dia berarti dituduh berbohong. Kalaupun misalnya pelakunya ada, maka apa ini pilihannya? Apakah ya kalau kondisi yang sekarang kan istilahnya tak kalami, sekali biasanya langsung dinikahkan saja ya, supaya kemudian istilahnya win-win solution, laki-laki dan perempuannya bisa mendapatkan situasi yang aman bersama. Terus kalau misalnya tidak mau, ya kan? Sementara kehormatannya sudah direnggut, ini kan aib jadinya. Tentu bukan pada dirinya saja, tapi juga bagi keluarga. Harusnya melaporkan dapat keamanan, dapat bantuan hukum seperti tapi justru jadi malu-malu ya. Betul ya. Soal bantuan itu ya itu juga ya. Kenapa? Karena tidak semua laporan itu, ya mohon maaf ya, direspon dengan istilahnya positif ya, direspon positif dan diberikan bantuan hukum ya, seperti itu. Kemudian data-data yang lain misalnya ya, apalagi namanya LPSK ini menjelaskan ya tentang kejahatan atau pelecehan seksual di tempat-tempat yang umum, misalnya di transportasi ya, di transportasi umum. Mereka mencatat sepanjang 2022 terjadi 3.539 kejahatan seksual di transportasi umum. Ya, jadi di tempat umum ini. Ya, di kereta api, di bus misalnya kan, atau di angkutan-angkutan umum. Ya, tuh. Saya ingat satu hadis mungkin dari Rasulullah bahwa salah satu tanda kiamat itu ketika perzinahan itu terjadi bahkan di tempat umum. Betul saja. Ya, betul sekali ya. Ini mungkin sudah tidak ada malunya ya, tapi kemudian hal itu dianggap sesuatu yang lumrah ya. Ya. Nah, berikutnya adalah ini di tempat kerja, karena kita tahu di situasi yang ekonomi yang semakin berat yang menuntut ya kaum wanita juga ikut bekerja. Yang jadi masalah adalah mereka kemudian menjadi sasaran eksploitasi ya, sasaran pelecehan seksual. Dan menurut catatan survei kelayakan kerja ya tahun 2022 itu ditemukan bahwa terjadi satu pelecehan seksual ya pada setiap 20 pekerja di pabrik tekstil, garment, alas kaki dan kulit. Ya pabrik-pabrik ini istilahnya itu yang tekstil ya, industri ya, pabrik-pabrik yang kemudian mempekerjakan kaum wanita. Yang paling sering adalah atasan yang melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya yang notabene adalah pekerja perempuan. Nah, itu katanya sering terjadi ya. Ya. Cuma yang begini-begini kan kadang orang itu tadi ya, kalau melapor jadinya resikonya apa? Bisa dipecat. Ya, kehilangan pekerjaan kan? Jam dan seterusnya. Sehingga bisa kita katakan apa yang terlapor itu hanyalah fenomena gunung es. Bisa jadi yang tidak terlapor itu jauh lebih banyak. Kemudian data berikutnya adalah dari LPSK lagi ya. Ternyata 70% korban kekerasan seksual itu kenal dengan pelaku. Oke, jadi ada hubungan ya? Ya, jadi ibaratnya ini ya orang yang harusnya memberikan rasa aman bagi dia sebagai teman misalnya. Ya, ini dikatakan misalnya ayah kandung dia mendapatkan kekerasan seksual dari ayah kandung sendiri. Dari pamannya, dari kakek, dari kakak, keluarga, guru, dosen, aparat dan pejabat negara. Orang-orang yang seharusnya mampu memberikan rasa aman kepada perempuan ini ya, yang konon katanya ras terkuat dari kita. Tapi laku juga ya.
potensial untuk mendapatkan kekerasan seksual itu ternyata 70% itu kenal. Artinya bukan orang asing, ya. Ya. Orang-orang yang seharusnya bisa memberi rasa aman. Kesimpulannya adalah kaum perempuan ini di tempat yang tidak aman itu semakin merasa tidak aman. Di tempat yang aman pun ternyata Tidak rasa aman itu sudah hilang juga, gitu. Seperti itu. Nah, sekarang apa sebenarnya problemnya, ya? Masalah problemnya kalau ke orang-orangnya biasa gimana deh, kayak mami dia apa gitu. Mami dia apa gitu, harus kerja juga. Kalau perempuan kita juga harus kerja, kalau tidak kerja ya kasihan juga suaminya tidak cukup. ya. Seterusnya itu masalah-masalah pribadi orang juga memang apa masing-masing punya. Variasi. Secara umumnya mungkin secara umum ya akar masalahnya yang bisa kita tarik dari sekian banyak kasus-kasus ini kira-kira seperti apa nih? Iya, jadi di buletin ini mengungkap bahwa negeri kita ini, ya, meskipun mayoritasnya adalah muslimin dan muslimah, ya, akan tetapi kehidupan mereka itu, ya, dipenuhi dengan budaya yang disebut liberalisme, ya, permisivisme, ya, sekuler liberal. Sekuler artinya meskipun beragama Islam tapi tidak menjadikan Islam sebagai jalan kehidupan untuk mengatur perilaku mereka. Jadi sekuler itu, ya, filosofinya adalah fasludin anil haya, pemisahan agama dari kehidupan. Jadi agama itu ditempatkan hanya pada sudut-sudut sempit dari masjid misalnya, kan, pada ruang dan waktu yang sedikit, misalnya di bulan Ramadan misalnya, ya, ketika keluar dari masjid atau ketika keluar dari bulan Ramadan sebagaimana yang terjadi barusan misalnya, ya, agama itu kemudian hampa, ya, tidak berkontribusi di dalam mengatur kehidupan mereka. Itu sekulerisme, ya. Kemudian liberal, ini sebenarnya satu akar, ya. Jadi sekularisme akan menghasilkan liberalisme. Ketika kemudian umat manusia tidak terikat pada agama, wabil khusus kaum muslimin tidak terikat kepada ajaran Islamnya, maka mereka akan menjadi sosok yang liberal, sosok yang bebas. Ya, liberal, ya. Mereka akan bebas sehingga kemudian mereka akan menjadi sosok yang terserah mau mengambil atau mengadopsi aturan dari mana. Karena sudah bebas, kan? Cuma gini, biasa juga orang menginginkan justru kebebasan itu, justru menginginkan kebebasan karena menurutnya bahwa dengan kebebasan saya bebas menentukan hidup saya. Saya mau Islam, saya mau yang jauh dari Islam, terserah, itu hak saya. Itu berarti bukan pandangan yang benar ya seperti itu. Ya, itu kalau kita mengambil konsep hak asasi manusia atau human rights, ya. Kalau human rights, ya, dalam filosofi barat misalnya yang antroposentris, menjadikan manusia sebagai sumber segala kebaikan, maka untuk tanda kutip memancarkan kebaikan dari manusia itu mereka harus dibebaskan. Negara dalam hal ini hanya memastikan supaya kebebasan itu bergerak dan tidak mengganggu kebebasan orang lain, ya. Jadi kalau kita menggunakan filosofi seperti itu, maka tentu kita akan tergiring menjadi seorang yang sekuler karena tidak ingin terikat dengan aturan agama. Apakah bebas itu baik? Misalnya, apakah bebas itu baik? Analogi sederhananya adalah ketika misalnya, ya, ada anak kecil misalnya, kan, anak kecil, ya, yang notabene belum mengetahui banyak hal misalnya, kan, ya, kemudian dia misalnya datang, dia tidak tahu mana air panas, air dingin, misalnya, kan. Terus dia mau celupkan tangannya di air yang baru mendidih misalnya, kira-kira kita bebaskan atau kita larang? Harus dilarang, ya. Kenapa? Karena itu membahayakan dirinya. Ya, bahwasanya manusia itu bukan anak kecil memang, tapi dari sisi pengetahuannya terhadap baik buruknya sesuatu, itu sebenarnya manusia itu lemah, ya. Lemah, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu itu kamu benci tapi baik bagimu. Bisa jadi kamu suka tapi justru jelek bagi kamu. Dan dikunci dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Allah itu maha mengetahui sementara kamu sebenarnya tidak mengetahui. Nah, jadi ketika manusia diberi kebebasan dengan cara pandang antroposentris di mana manusia dianggap adalah sumber kebaikan, ya, maka ini justru akan membahayakan umat manusia. Jadi memang kebebasan itu tidak mutlak ya. Kebebasan itu relatif, enggak ya? Jadi sebenarnya kebebasan itu Kebenaran maksudnya, kebenaran itu relatif. ya, kalau kebenaran itu kan harus ada perspektifnya, ya. Kita mau melihat dari sudut pandang apa, ya. Kalau sudut pandang yang tertinggi atau termulia itu tentu sudut pandang ilahiyah, ya. Bukan sudut pandang basyariah, ya. Jadi sudut pandangnya itu harus sudut pandang ketuhanan, bagaimana Allah memandang sesuatu itu, bukan cara pandang manusia. Karena manusia itu sebenarnya dia adalah makhluk yang lemah, ya, makhluk yang terbatas dan makhluk yang membutuhkan eksistensinya itu membutuhkan pihak lain. Gitu. Itu kan faktual, seperti itu, Min, ya. Ya, jadi terkait dengan kekerasan seksual tadi ini, bahwa banyak kasus dan akar masalahnya tadi karena kehidupan yang sekuler dan liberal serta bebas. Yang mana tadi saya jelaskan bahwa bebas itu ternyata tidak juga menjadi sebuah cita-cita yang harus semua kita harus bebaskan. Betul, ya. Ada batasan-batasannya. Nah, tapi kenapa itu menjadi kehidupan kita sekarang? Kenapa justru orang-orang menjadikan liberal itu cara hidupnya? Ya. Berakar dari apalagi namanya pemahaman sekuler itu yang kemudian memang sudah berada di tengah-tengah masyarakat saat ini, ya, bahwa agama itu kemudian dipandang tidak boleh mengatur semua aspek, ya, semua aspek. Jadi agama memiliki ruang-ruang tersendiri, sementara manusia dengan akal pikirannya menurut mereka juga bisa mengatur dimensi yang lain, ya, terbebas dari apa yang menjadi aturan-aturan ilahiyah. Yang jadi problem begini, Bang Min, ya, kalau sekularisme itu menghadirkan liberalisme, maka efek lanjutannya adalah apa yang disebut sebagai permisivisme, serba boleh. Kehidupan serba boleh. Tidak ada larangan. Malah meminta supaya jangan ada larangan. Bahkan tidak menasihati pun kadang, ini hidupmu. Kau potong kan, saya mau begitu kan. Saya tuh berdosa. Netizen tanggung akibatnya. Gitu. Ya. Permisivisme ini kemudian menghasilkan, ini dijelaskan di dalam buletin itu adalah maraknya apa yang disebut sebagai konten-konten pornografi. Ini sudah istilahnya itu sudah masuk pada efek langsung, ya. Jadi kalau sekulerisme itu katakanlah dia adalah efek tidak langsungnya nanti, tapi kalau sudah masuk kepada lahirnya konten-konten pornografi yang membanjir, itu sudah pasti efek langsung. Kenapa? Dengan maraknya sosial media saat ini, ya, masyarakat kita itu ternyata itu sudah dididik dengan sosial media, ya, Bang Min, ya. Jadi banyak kemudian kalau kita misalnya sisi lain, misalnya istilah no viral no justice misalnya, itu kan kita lihat bahwa kemudian keadilan itu akan menjadi tanda kutip bisa kita lihat kalau diviralkan dulu. Siapa yang memviralkan? Sosial media. Berarti apalagi namanya sosial media ini seolah-olah mampu membentuk pola pikir masyarakat. Itu gambaran besarnya. Khusus budaya permisivisme ini, ya, dengan banyaknya konten pornografi yang membanjiri masyarakat, kita bisa apalagi namanya menduga bahwa kondisi tersebut tentu akan memicu, ya, istilahnya itu garisatun nau, ya, kecenderungan untuk seorang laki-laki suka dengan perempuan, ya, kemudian mencari-cari cara supaya melakukan interaksi yang primitif, gitu kan, sampai pada interaksi seksual, ya, apakah itu konsensual ataupun dia dalam bentuk istilahnya itu kekerasan seksual, ya. Jadi kan ada konsensual, ya, jadi ada hubungan seksual yang tanda kutip, ya, disepakati, kemudian ada juga yang tanda kutip tidak disepakati yang kemudian dibahasakan sebagai kekerasan, kekerasan seksual, gitu. Karena ini juga, ya, karena dalam undang-undang kita kalau nggak salah, kalau
kejadian itu ridho sama Ya, suka sama suka ya. itu tidak menjadi sebuah pelanggaran ya. Pelanggaran betul ya. Jadi meskipun bukan muhrim misalnya, tapi kalau suka sama suka, bahkan di situ ada transaksi ekonomis, ya, bernilai ekonomi, nilai cuan, ya, ada cuan. maka itu dianggap sesuatu yang mungkin lebih terlalu ini ya, mendekatkan devisa itu. Karena ada segmen yang kemudian menggerakkan roda ekonomi. Ya, perlu diingat ya, dengan maraknya PHK saat ini ya, itu ini mungkin harusnya jadi pemikiran para pemimpin kita saat ini ya, bahwa ketika PHK marak yang notabene kemudian menyebabkan tingkat kemiskinan semakin meningkat, maka tentu orang akan mencari jalan praktis untuk bisa mendapatkan uang, gitu kan? Nah, jalan praktis salah satu jalan praktis yang bisa dipikirkan untuk ditempuh itu adalah melalui transaksi ekonomis yang menggunakan perempuan sebagai jalan. Nah, bahasa sederhananya menjual diri ya, kan lewat benda laku. Seperti penghargaan. Ya, termasuk ya kontennya. Jadi konten yang banyak, apalagi Facebook yang saya lihat beberapa kali ini. Facebook orang lebih mudah lagi tuh untuk memunculkan kehidupan rumah tangganya di media sosial. Di situ ada banyak tayangan-tayangan yang harusnya hanya konsumsi suami istri misalnya. Betul, tapi marak sekali demi viewers ya. Jadi itulah permisivisme. Jadi orang kemudian tidak malu untuk mengumbar hal-hal yang seharusnya menjadi istilahnya private ya, wilayah-wilayah private, untuk kemudian dipublish menjadi konsumsi publik seperti itu. Oke. Ya, terus akar masalah sudah jadi Islam. Nah, bagaimana pandangan Islam soal yang seperti ini? Ya, mengatur kehidupan rumah tangga laki-laki perempuan, termasuk juga dalam hal bagaimana mereka untuk mengelola kehidupannya supaya tetap bisa bertahan di tengah kehidupan yang keras. Nah, ya. Baik, jadi kalau tadi di awal kita sudah mendefinisikan atau memberi batasan bahwa kekerasan seksual itu adalah laki-laki terhadap perempuan ya, maka sebenarnya Islam sudah memberikan panduan ya, memberikan rambu-rambu sehingga perempuan ini itu akan senantiasa terlindungi dengan ajaran Islam. Perlu diketahui, sebelum datangnya Islam ya, di peradaban paganisme Arab ya, bahkan pun setelah Islam pada kehidupan di Eropa misalnya, maka perempuan itu menjadi kelompok yang berada pada strata paling rendah. Tidak didengar pendapatnya. Kemudian kalau di Arab itu kan kalau ada anak perempuan lahir itu justru dikubur hidup-hidup. Jadi aib. Ya, itu jadi menjadi aib, menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Ya, gitu. Sahabat Umar sendiri pernah melakukannya ya, ketika anak beliau lahir perempuan itu beliau kubur hidup-hidup ya. Setelah beliau masuk Islam, sempat dalam riwayat itu kan beliau tertawa karena mengingat istilahnya ya, bodoh-bodohnya waktu itu ya. Ada beberapa kebodohan yang beliau ingat, salah satunya adalah lahir anaknya perempuan disuruh kubur ya. Termasuk juga dia bikin Tuhan terus dia makan sendiri kan, itu sampai beliau istilahnya ya tertawa kan, kenapa sebodoh itu ya. Di Eropa pun juga demikian ya, perempuan itu apalagi namanya kondisi sosialnya itu sangat rendah ya. Bahkan perempuan itu ya senantiasa dianggap sekelompok makhluk ya, bahkan dibahasakan sekelompok makhluk yang senantiasa bersekutu dengan iblis. Makanya itu penyihir itu selalu identik dengan perempuan. Betul. Di film-film itu penyihirnya selalu perempuan. Karena identik itu perempuan itu dianggap selalu bersekutu dengan iblis. Jadi dia tidak boleh didengarkan kata-katanya karena berbahaya. Kemudian dia tidak boleh dilihat tubuhnya karena dia juga berbahaya dan seterusnya. Di Eropa seperti itu. Nah, ketika kemudian Islam datang, maka Islam memberikan sejumlah rambu-rambu sehingga kemudian perempuan itu terangkat derajatnya. Jadi makhluk terkuat di bumi. Iya, tidak juga seperti itu ya. Itu apalagi namanya sangat keras itu. Jadi terangkat dia. Ya. Bahkan
sama derajat antara pria dan wanita dalam hal keduanya layak untuk mengerjakan amal soleh, layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik, ya. Artinya kalau laki-laki boleh hidup laik, perempuan juga boleh mendapatkan kehidupan laik. Terpenuhi kebutuhan ekonomi, termasuk hal-hal yang non ekonomis. Tidak ada perbedaan kelas ya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Dan yang terpenting adalah keduanya memiliki peluang yang sama untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma laki-laki saja, ya, tapi perempuan memiliki peluang yang sama, gitu. Kalau di dalam Al-Qur'an kan dikatakan man amila sholihan min dzakari wa untha, ya. Siapa saja, man ini bermakna umum, ya, siapa saja yang beramal soleh min dzakari wa untha, dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi dalam Islam itu kelamin itu dua saja, laki-laki atau perempuan, ya. Tidak ada campuran. Tidak ada campuran, ya. Tidak sampai 13, ya, katanya di Thailand itu sampai 13, ya. Jenis kelamin, ya. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, kemudian dia beriman, maka mereka layak mendapatkan kehidupan thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Dua-duanya layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka mereka pun akan beri balasan dengan pahala dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi keduanya ini memiliki peluang yang sama, ya. Tapi tentu sama dalam pengertian mereka memiliki segmen masing-masing, ya. Sebagai contoh misalnya, ya, seorang perempuan itu akan mendapatkan pahala ketika menyusui anaknya. Ya. Tapi laki-laki kan tidak. Dia lebih disusui dari sini. Juga kan. Atau termasuk juga melahirkan misalnya, ya, dan aspek-aspek wilayah yang lain, ya. Mereka bisa mendapatkan pahala dari sisi itu. Sebagaimana laki-laki juga memiliki pahala ketika dia bekerja, ya. Dan perempuan tidak diharuskan untuk bekerja misalnya. Jadi samain dalam pengertian keduanya memiliki segmen, dan dengan segmen yang berbeda itu mereka bisa mendapatkan peluang untuk melakukan amal soleh yang sama, peluang untuk mendapatkan kehidupan yang baik, ya, yang sama, dan juga peluang untuk mendapatkan pahala yang sama antara laki-laki dan dan itu tidak berbicara soal emansipasi, ya, soal kesetaraan gender dan sebagainya, tidak berbicara soal itu. Ya. Jadi memang di dalam Islam keinginan untuk apalagi namanya tuntutan-tuntutan untuk kesetaraan gender dan emansipasi wanita, ya, atau bahasa-bahasa yang serupa itu tidak ada di dalam Islam, ya. Jadi tidak berbicara soal, ada kan yang mengatakan bahwa sebenarnya Islam sudah lebih dulu mengajarkan soal kesetaraan gender itu. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya, jadi apalagi namanya ketika kemudian ajaran Islam itu diterapkan, ya, pada prinsipnya kan akan mendatangkan kemaslahatan. Haitsuma takunu syar'u takunu maslahah. Dimanapun diterapkan hukum syara, maka di situ akan ada maslahat. Jadi apa yang menjadi problematika yang muncul, misalnya katakanlah tuntutan untuk emansipasi wanita dan kesetaraan gender, bukan dimunculkan oleh ajaran Islam, tapi dimunculkan oleh konsep-konsep dari Barat yang memang menempatkan wanita itu pada kelas yang kedua, sehingga muncullah keinginan untuk menyetarakan antara perempuan dengan laki-laki, ya, minta kesetaraan antara pria dan wanita. Jadi penyebabnya bukan Islam, ya, karena Islam sudah memberikan panduan, gitu. Ya, panduannya itu maksudnya memang beda, ya, secara fitrah penciptaan antara laki-laki dan perempuan, yang mana dari situ kemudian kita bisa memahami ternyata perintah terhadap pria dan perintah terhadap wanita juga berbeda, karena satu sisi adalah fitrah penciptaannya, namun keduanya ketika menjalankan peran itu, ya, keduanya itu baik pria maupun wanita akan bisa mendapatkan peluang yang sama, amal soleh yang sama, kehidupan yang baik yang sama, dan pulang untuk mendapatkan surga yang sama juga. Jadi bukan karena Islamnya. Kalau mau dikatakan Islam sudah mengajarkan kesetaraan gender, kurang pas juga, karena Islam tidak mengenal soal-soal seperti itu. Ya. Sama kalau kita mengatakan, oh, Islam sudah mengajarkan demokrasi karena ada musyawarah misalnya.
Ya, di dalam Al-Quran kan wahum syura bainahum, dan mereka bermusyawarah dalam urusan mereka. Karena dikatakan Islam mengajarkan musyawarah, maka Islam mengajarkan demokrasi. Itu berbeda, karena demokrasi itu pakarnya atau akar filosofinya itu bukan dari Islam. Sejarahnya tidak dari Islam. Sejarahnya bukan dari Islam. Oke. Nah, masuk ke sini ya, soal ini preventif, mencegah. Karena kan harapan kita ini tidak terjadi lagi tadi kasus-kasus tadi, kekerasan tadi. Oke. Nah, kalau dalam aturan positif atau hukum positif di negeri kita kan sudah banyak kan aturan atau mungkin sanksi bagi pelaku-pelakunya. Tapi kayaknya tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah, kalau dalam Islam sendiri tawaran solusi apa kira-kira yang bisa menjadi solusi atas kejadian-kejadian seperti ini? Iya. Jadi menarik apa yang disampaikan di awal ya, Bang Min, bahwa pemerintah kita sudah membuat banyak aturan ya, bahkan sudah membentuk namanya Komnas Perlindungan Perempuan ya, ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya, dan seterusnya yang dengan harapan seluruh perangkat itu akan memberikan jaminan keamanan kepada perempuan. Ternyata secara faktual jauh panggang dari api ya. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Tidak cukup, tidak efektif, atau kenapa? Ya, karena kembali lagi budaya yang terlahir dari undang-undang atau aturan-aturan tersebut itu adalah budaya sekuler. Oh, tidak menyelesaikan akarnya berarti. Ya, tidak menyelesaikan akarnya. Justru aturan-aturan itu akarnya malah akar yang sama. Kalau akar yang sama tentu akan menghasilkan buah yang sama. Tumbuh lagi tuh. Ya, bisa tumbuh lagi ya. Bisa kemudian berkembang biak. Kalau mau diganti akarnya ya. Diganti akarnya dengan akar yang baru sehingga buah yang dihasilkan juga adalah buah yang berbeda dengan akar sebelumnya. Sehingga kemudian memang sangat perlu untuk kita apalagi namanya mendiskusikan ya, dan kemudian tentu harapannya bisa mewujudkan sebuah bukan dikatakan alternatif ya, kalau alternatif kan berarti second line gitu kan, harusnya dia first line ya, yakni bagaimana Islam memandang atau mengatur perkara tersebut. Apalagi kita muslim, apalagi kita adalah seorang muslim ya, yang kemudian tentu meyakini konsekuensi keimanan kita untuk senantiasa terikat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas Bang Min ya, di buletin ini ada 3 ya. Banyak sebenarnya ya. Kalau kita mau bahas ya, bisa sampai subuh kalau kita bahas ya. Tapi ada 3 di sini yang di-mention di buletin ini. Pertama adalah mewajibkan pria dan wanita untuk menutup aurat. Ya. Karena di awal tadi sekularisme, liberalisme, persifisme melahirkan konten-konten pornografi ya. Salah satu apalagi namanya penyebabnya tuh akhirnya adalah karena aurat ini ya. Laki-laki membuka aurat, perempuan juga membuka auratnya ya, di area-area publik ya. Ibaratnya kalau apalagi namanya bisa dijaga ini aurat ya, minimal sekali kemungkinan untuk terjadinya kekerasan seksual. Karena apa yang merangsang sebenarnya? Kalau bukan dari mata dulu kan? Pancingan apa? Ya, pancingannya pasti dari mata dulu. Kan tidak bisa juga kita pakai kacamata kuda. ya kuda itu dia bisa jalan lurus karena pakai kacamata kuda. Coba kalau dilepas kacamatanya, lihat kuda betina pasti dia lari ke situ. Ini juga jadi masalah ya. Kadang justru pelakunya itu merasa orang menganggap pakai kerudung nih tahu misalnya tidak menutup aurat, tapi ternyata tidak menjadi tidak melindungi dia juga dari kejahatan-kejahatan seperti itu. Itu kenapa bisa? Ya, ada pagar berikutnya. Ada pagar berikutnya. Ya, kalau aurat ini istilahnya apalagi namanya, kalau kita naik mobil katakanlah ya, itu kan supaya tidak, kalau terjadi kecelakaan ya, supaya tidak terlalu rusak kan boleh ada rem, kemudian ada juga airbag, Kan ada orang mengatakan cukup dengan rem saja, tidak perlu airbag. Bukan begitu juga. Ya, artinya kalau ada tahapan rem yang lebih banyak, ada berlapis pertahanan. Ya, itu kan lebih bagus, lebih aman kan. Nah,
kalau yang pertama tadi menutup aurat dalam Islam jelas. Ya. Kalau dalam perspektif sekuler justru tidak jelas, ya kan? Sehingga tidak ditahu mana batasan aurat laki-laki, mana batasan aurat perempuan, kan? Dalam sekuler. Tapi kalau dalam Islam kan jelas, ya. Kalau dalam Islam laki-laki ya jelas antara pusar dan lutut, kan itu harus tertutup, ya. Tapi tidak juga kita keluar rumah kan begitu, ya, pergi kerja misalnya kan, modelnya begitu. Tapi tentu ada pakaian yang lebih beradab. Nah, wanita juga demikian, ya. Wanita kalau dia keluar rumah berada di ruang-ruang publik dalam Islam itu sesuai apa yang disabdakan Nabi, ya, yang boleh nampak itu hanya wajah dan kedua telapak tangan. Itu kalau keluar rumah. Kalau dalam rumah itu lain lagi, ya. Mereka bisa menggunakan mihnahnya, ya, pakaian dalam rumah. Menarik dikatakan meskipun sudah pakai kerudung menutup aurat, tapi kejahatan seksual tetap terjadi, ya kan? Maka ada pagar berikutnya. Oke, pagar berikutnya ini Islam ini mengharamkan yang namanya khalwat, ya, berduaan pria dan wanita yang bukan mahram. Ya, karena kalau mereka berdua-duaan tentu apalagi namanya panca indera, ya, khususnya mata yang akan mengantarkan kepada pikiran itu akan lebih sukses dalam mengeksploitasi perempuan, kan begitu, ya. Dan dalam Islam, dalam perspektif sekulerisme, ya, sekuler liberal, istilah khalwat ini tidak dikenal, kan? Ya, yang mengetahui dan bisa mendefinisikan secara presisi, ya, istilah khalwat itu memang Islam saja, ya. Dan yang memberi larangan terhadap aktivitas khalwat itu cuma Islam saja, ya. Di dalam hadis kan jelas disampaikan, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha zu mahram fa inna thalithaha asy-syaitan, ya. Jadi barang siapa yang beriman, ini konsekuensi keimanan, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yakhluwanna bi imrah. Janganlah dia, seorang laki-laki maksudnya, yakhluwanna bi imrah, berhalwat dengan perempuan, ya, laisa ma'azu mahram, yang tidak disertai mahramnya. Inna thalithahu masyaitan. Karena yang ketiga dari keduanya itu adalah setan, ya. Setan ini tentu bukan genderuwo, maksudnya yang tiba-tiba datang, ya. Tapi ya akhirnya kemudian naluri dan nafsu itu bisa bermain, gitu. Dan yang jelas menyatakan seperti ini hanya Islam saja. Bayangkan kalau larangan dua ini kan, menutup aurat nih, kan, kemudian dilarang lagi berkhalwat berdua-duaan, ya, apalagi namanya bisa dilaksanakan, maka tentu peluang untuk terjadinya apalagi namanya kekerasan seksual itu bisa sangat minimal, ya, gitu. Cuma kadang, ya, kalau kita lihat di masyarakat, ketika perempuan itu bersama dengan pacarnya, jadi aktivitas pacaran yang juga sudah lumrah, ya, bahkan jadi budaya di tengah masyarakat itu, si perempuan juga justru kadang dalam pikirannya merasa aman kalau dia sama pacarnya. Dengan meskipun berdua-duaan, ini dilindungi, ya, dia mencintai saya dan seterusnya dengan bahasa-bahasa seperti itu. Justru di situ justru menjadi semakin dekat lah pintu terjadinya hal-hal yang diinginkan oleh mereka berdua mungkin. Jadi pacarannya sendiri kalau dalam hukum sekarang kan tidak ada hukumnya, terserah mau pacaran atau tidak. Kalau dalam Islam ya berarti masuk hukum ini, ya, dilarang berdua-duaan. Jadi apalagi namanya mungkin makanya ini adalah langsung ke teknisnya, ya, larangan ke teknis, ya. Mungkin katakanlah dia pacaran ataupun apapun namanya misalnya, kan, tanpa bisa jadi bisa jadi apa saja, ya. Tapi yang jadi larangannya adalah berkhalwatnya. Dan belakangan ada yang menarik, kan, ada yang
kita tidak tahu ya apa kemudian terjadi ameliorasi atau peorasi perluasan makna ya. Ternyata khalwat itu juga termasuk setting pribadi katanya kan. Oke. Bukan hanya kayak misalnya ini dalam satu ruang misalnya kan. Ada juga yang melebarkan ke hal-hal seperti itu. Tapi walau alam itu adalah domain yang perlu didiskusikan, debatable kan. Tapi yang jelas dalam Islam itu khalwat itu kalau ada dua orang tidak boleh diintervensi oleh orang lain tanpa seizin dua orang itulah khalwat. Itu definisi para ulama demikian ya, dan itulah yang kita pegang ya. Jadi ada dua orang, berdua-duaan laki-laki dan perempuan ya. Kalau ada orang ketiga masuk, dia harus minta izin ya. Jadi itu tanpa memandang ruangannya tertutup atau tidak ya? Dia tidak memandang ya, mau dia di jalan-jalan di mall misalnya kan. Jangan berdua tiba-tiba dia larang misalnya, itu sudah definisi dari khalwat ya. Khalwat ya. Oke, itu istilahnya rem yang kedua ya. Rem yang kedua. Rem yang ketiga adalah Islam mengharamkan tindakan eksploitasi terhadap perempuan, seperti misalnya apa? Iklan-iklan ya kan yang menghadirkan para wanita dengan dandanan yang seronok kan. Kemudian adanya kontes-kontes kecantikan yang menilai istilahnya apa itu? Body apa istilahnya itu? Ya, ada itu body beauty and brand kan apa istilahnya kan? Jadi otaknya bedeng, kemudian bodinya dan kecantikannya ya. Itu dilarang di dalam Islam. Kan itu mengeksploitasi wanita ya. Tapi kalau perempuannya tidak merasa dieksploitasi itu gimana? Iya. Pikirnya dia ya. Karena kan mereka merasa bahwa ini memberikan mereka kayak rata yang tinggi gitu, mendapatkan kedudukan pekerjaan yang terhormat, jadi model tuh misalnya. Iya. Itulah yang nilai plus di masyarakat. Itulah permisivisme kan. Jadi apalagi namanya orang kemudian menggantungkan nilai-nilai itu sebatas pada apa yang menjadi pandangan-pandangan manusia kan. Apa yang baik menurut manusia gitu kan. Iya, kalau kemarin misalnya kejadian di Sidrap misalnya kan, itu kan bangga kan, seorang artis datang cuma begini-begini aja kan, DJ apakah itu ya, kemudian dengan pakaian seronok, kemudian disawer dan dia merasa bangga ketika diminta untuk meminta maaf. Apa yang dia katakan, saya ini profesional kan, profesional. Dan saya mengerjakan kerja sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan gitu kan, tidak lebih dari itu gitu. Jadi sudahlah kita menjaga katakanlah anak-anak kita atau anak-anak muda kita supaya hidup religius misalnya, tapi di saat yang sama negara itu membolehkan hal-hal yang demikian kan, eksploitasi terhadap wanita, memperlihatkan aurat dan seterusnya di dalam sebuah situasi clubbing yang kemudian tentu anak-anak muda kita kan sangat tertarik untuk itu. Memang negara tidak suruh bilang ke sini gitu, tapi negara membuka ruang, membolehkan ya. Ketika dia membuka ruang, membolehkan, maka tentu apalagi untuk orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat, tentu akan menjadi resiko besar bagi dia untuk masuk di dalam hal seperti itu ya. Dan yang saya tahu DJ ini dulunya mualaf ya, kemudian sempat juga menggunakan kerudung ya kan, tapi tuntutan pekerjaan mungkin ya, akhirnya kemudian lebih memilih untuk bekerja seperti itu, dan itu dianggap bagus ya. Berarti ini juga perlu dipahamkan sebenarnya kepada perempuan, bahkan juga kepada profesional tadi itu yang merasa diri bahwa ini sebuah keprofesionalitasan. Itu harus dipahamkan bahwa Anda tidak sadar itu eksploitasi. Ini yang tidak mereka sadari kan, bahwa ini sebenarnya eksploitasi, mengeksploitasi tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Itu tidak mereka sadari bahwa itu ternyata dipakai, dinikmati oleh orang gitu kan. Yang berarti mereka salah pemahaman awalnya begitu. Ya, jadi memang tidak bisa lepas dari apalagi namanya bangunan pemikiran yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Di samping juga hal-hal yang lain. Karena kita mengetahui bahwa kalau kita sebut pilar-pilar penjaga masyarakat itu kan
Yang pertama adalah ketakwaan individunya kan. Kalau individunya sudah kokoh sekali ya itu satu pilar. Tapi ingat, individu ini kalau dia dikelilingi oleh situasi yang sulit ya, katakanlah sekarang misalnya PHK di mana-mana yang kita sebut sebelumnya ya akhirnya kebutuhan perut harus tetap terpenuhi, maka mereka akan menempuh cara-cara yang praktis ya kan, yang bisa jadi ketakwaan ini menjadi bobol ya kan. Itu yang pertama, ketakwaan individu. Yang kedua adalah kontrol dari masyarakat. Nah, tadi yang disebutkan ya, siapa yang mau menyampaikan ke individu ini? Tentu yang lain. Tidak bisa dia mengharapkan ilham dari luar atau misalnya tidur tiba-tiba mimpi hampir mati misalnya kemudian dia sadar. Kita tidak bisa berharap seperti itu, harus ada orang lain. Nah, inilah kontrol masyarakat ya. Kontrol masyarakat kalau bisa menjaga dengan sangat maksimal, maka individu-individu itu akan menjadi individu yang bertakwa. Tapi kalau misalnya dia kemudian kontrol masyarakat bagus, tapi aturan-aturan yang mengatur masyarakat itu justru dasarnya adalah permisivisme, serba boleh, ya kembali lagi ke pilar yang ketiga, yakni adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti itu. Oke, nah selain dari pencegahan, kita tadi 3 pencegahan melalui menutup aurat, laki-laki dan perempuan diwajibkan ya menutup aurat sesuai dengan syariat. Kemudian dilarang berkhalwat atau berdua-duaan dan mengharamkan eksploitasi terhadap perempuan, termasuk juga laki-laki ya, mengeksploitasi laki-laki. Nah, selain itu pasti ada sanksi ya, kalau saya nyebutin sanksi. Ada sanksi yang harus diberikan ya, karena yang namanya kejadian sudah dicegah ternyata ada juga sudah dilakukan pencegahan sedemikian rupa, sedemikian cepatnya, tetap terjadi betul ya. Kalau sekarang hukumannya apa ya? Ya, baik. Jadi ya betul sekali, karena kita dalam masyarakat manusia, bukan masyarakat malaikat yang tidak memiliki, malaikat kan tidak memiliki hawa nafsu ya, hanya apalagi namanya pikiran saja kan, akal saja. Kita ini memiliki akal sekaligus juga hawa nafsu, maka secanggih-canggihnya penjagaan terhadap manusia itu bisa jadi tetap bobol juga. Yang menariknya, Islam tetap memberikan jawaban terhadap perkara tersebut ya, bahwa orang-orang yang melakukan pelecehan-pelecehan seksual itu ada hukumannya ya, ada hukumannya. Kalau misalnya dia memerkosa misalnya kan, atau berzina misalnya, baik dia konsensual maupun apalagi namanya paksaan, maka hukumannya kan jelas ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ya. Dia didera dengan 100 kali cambukan ya, dan harus disaksikan oleh banyak orang. Jadi ini kan efek jerahnya ini besar sekali ya. Nah, jadi dalam Islam itu hukuman-hukuman yang sifatnya badaniyah, baik hudud maupun yang lain, itu punya efek zawajir dan jawabir ya. Zawajir itu mencegah, maksudnya kalau dipersaksikan hukumannya, orang berpikir 1000 kali untuk melakukan hal yang sama. Dipertontonkan kengeriannya. Ya, diperlihatkan kengeriannya ya. Meskipun lembaga HAM mengatakan tidak manusiawi, apa namanya, ada kehormatan si pelaku kan untuk menjaga ini, tapi dalam Islam kan tidak seperti itu. Yang dijaga adalah masyarakat gitu kan, bukan pelakunya. Pelakunya karena sudah melakukan ya, dan dia lakukan dengan secara sadar dan tanpa paksaan ya, maka layak untuk mendapatkan hukuman. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga masyarakat ini supaya tidak melakukan hal yang sama, menjaga orang lain. Iya. Ketimbang menjaga misalnya kan hak asasi dari satu orang itu yang kemudian menyebabkan hak asasi masyarakat itu berpotensi untuk melakukan hal yang sama, tentu secara rasional lebih bagus menjaga yang banyak ini ya. Bukan berarti kita mengorbankan yang satu, tapi konsekuensi dari perbuatannya itu harus mendapatkan hukuman gitu. Kalau yang sekarang terjadi kan justru reka adegan. Kalau ada kejadian ya bagaimana reka adegannya. Iya. Kalau kepolisian. Di kepolisian itu kan di rekonstruksi kasus ya. Rekonstruksi kasus ya. Bisa bukan itu ya, tapi hukumannya betul yang diperlihatkan. Ya, hukumannya yang diperlihatkan ya. Ya, dipertontonkan di khalayak ramai ya. Jadi hukuman yang mengenai sanksi badaniyah ya,
baik misalnya hudud ya, kayak potong tangan, rajam ya, kemudian misalnya untuk LGBT yang dilempar dari ketinggian itu harus disaksikan banyak orang. Sehingga kalau melihat yang seperti itu tentu katakanlah yang berniat pasti akan berpikir, weh jangan deh, kenapa saya begitu lagi kan. Dapat begitu juga. Nah, dan hukuman-hukuman yang lain ya, seperti takzir ya, untuk mereka yang menyentuh-nyentuh, meraba perempuan, yang mengintip, ada sanksi takzir. Takzir itu adalah sanksi yang diberikan oleh kodi hakim dalam Islam ya. Varian hukumannya bisa bermacam-macam ya, mulai dari apalagi namanya hukuman kurungan ya, sampai kepada hukuman yang paling berat bisa sampai hukuman mati ya. Itu begitu. Tergantung cara pandang kodi di dalam memutuskan perkara tersebut. Gitu. Yang menarik itu begini, Bang Min ya, kalau kita bicara penjagaan Islam terhadap perempuan, kalau ini tadi ya yang kita bahas dari awal sampai akhir itu adalah kekerasan fisik ya. Ternyata Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan non fisik, kekerasan verbal. Ya, maksudnya apa? Kalau dalam Islam itu kita atau siapapun ya tidak boleh menuduh. Ini ya, menuduh perempuan dengan tuduhan yang tidak betul, gitu kan? Tuduhan zina lah, gitu ya. Itu tidak boleh ya. Ya, dan hukumannya jelas dalam Islam ya. Ada namanya kazaf ya. Kazaf itu seorang laki-laki yang menuduh perempuan ya, menuduh berzina tapi tidak bisa mendatangkan saksi ya. Itu, dan ayatnya jelas ya, alladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamaniyah jaldah. Jadi orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik al-muhsanat ya, perempuan baik berzina ya, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, karena saksi untuk kasus ini itu dalam Islam ya harus 4 orang ya, supaya jadi selain pengakuan ya, kalau dalam Islam kan ada pengakuan, ada sumpah, ada saksi dan seterusnya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dan si perempuan juga tidak mengaku, ya kan, artinya dari sisi pembuktian tidak terpenuhi ya, maka si penuduh ini fajliduhum samania jalda, si penuduh ini akan dihad kazaf, apa itu, dicambuk sebanyak 80 kali. Dan setelah itu apa? Fala tuqbalu syahadatuhum abada. Jangan terima lagi kesaksiannya. Bayangkan si laki-laki ini ya. Jadi sudahlah dia dicambuk 80 kali, tidak diterima lagi kesaksiannya selama-lamanya. Kecuali dia bertobat ya, ya, dan melakukan perbaikan ya, bisa diterima kembali. Jadi ini kekerasan non fisik pun perempuan ini dijaga ya. Menuduh saja itu bisa mendapatkan sanksi bagi yang menuduh kalau tidak bisa membuktikannya dengan mendatangkan 4 orang saksi selain dirinya. Si perempuan tidak mengaku, atau si perempuan tidak mengaku, tentu tidak mengaku karena kan menuduh kan. Kalau mengaku ya sudah terbukti. Tapi kalau dia tidak mengaku, harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, si laki-laki ini mendapat hukuman kazaf 80 kali ya, cambukan, dan itu maktuban, tertulis ya secara jelas dalam Al-Quran surah An-Nur ya. Sekarang banyak kasus gitu ya, si suami menuduh perempuannya atau istrinya selingkuh ya. Cuma bukan tuduhan berzina, selingkuh. Tapi sudah masuk gitu ya. Iya. Makanya kemudian ini menarik ya. Misalnya kalau kita ambil kasus yang kemarin itu ya, artis kan, siapa, Baim Wong dan Paul Verhoeven kan. Jadi dia dituduh berselingkuh ya. Kemudian dengan bukti apa? CCTV dan chat WA kan. Kemudian hakim memutuskan Paula ini berselingkuh berdasarkan bukti itu, chat dan CCTV, ya kan, tertuduhlah dia berselingkuh kan. Meskipun si Paula ini tidak mengaku, tapi dia akhirnya tertuduh sebagai orang yang
berselingkuh. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum tidak berpihak kepada perempuan, Tidak melindunginya. tidak melindunginya. Kalau dalam Islam jelas, di dalam Islam itu ada istilahnya li'an, ya. Jadi kalau tadi yang kita bahas di awal itu adalah laki-laki bukan suaminya menuduh perempuan, tapi kalau seorang suami menuduh, ya, istrinya, ya, menuduh istrinya melakukan perzinahan ataupun perselingkuhan, ya. Perselingkuhan bahasa halus aja semuanya kan, maksudnya semuanya apa kan, hubungan seksual misalnya, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi selain dirinya, ya, maka aturan Islam itu menjelaskan bahwa si laki-laki ini harus bersumpah, ya, bersumpah sebanyak 3 kali, ya, dan kemudian terakhir dia menutup dengan laknat Allah kepada saya kalau saya berbohong. Ya, kalau saya berbohong. Si perempuan, ya, bisa saja dia mengaku kan, termasuk apalagi kalau si laki-laki ini mendatangkan dalil yang lain. Jadi sebenarnya CCTV dan chat WA bukan bukti, dia hanya petunjuk saja supaya si perempuan mengaku. Ya kan? Tapi kalau si perempuan itu tidak mengaku, dalam hal ini istrinya misalnya tidak mengaku, maka dalam Islam jelas si perempuan bisa menolak tuduhan itu. Dia bisa menolak tuduhan itu dengan cara apa? Dia juga bersumpah sebanyak 4 kali dan ditutup dengan kalimat laknat Allah kepada saya kalau suami saya benar. Ya. Saling melaknat. Kalau sudah saling melaknat begitu, yang dalam Islam disebut li'an, ya, maka sudah selesai. Selesai. Tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang menyelingkuh. Langsung dipisah. Setelah itu dia cerai dan tidak boleh menikah lagi selama-lamanya. Tidak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk kembali. Kalau dalam Islam kan, misalnya cerai talak 3 misalnya, kalau si perempuan sudah menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian diceraikan dengan laki-laki kedua tadi, maka dia bisa rujuk kembali, dia bisa menikah lagi, ya. Nah, tapi kalau cerainya karena li'an, ya, dia tidak boleh menikah kembali selama-lamanya. Ya, dan tidak ada yang tertuduh. Tidak bisa dikatakan si perempuan salah, si laki-laki salah. Karena saling melaknat. Tapi konsekuensinya harus dipisah. Tidak boleh ada lagi pernikahan di antara keduanya. Gitu. Ini kan menjaga laki-laki dan menjaga si perempuan. Dalam hal ini secara khusus menjaga kekerasan non fisik dari si perempuan. Dalam kasus yang kita angkat misalnya, tentu orang mengatakan, ternyata nih terbukti oleh CCTV dan WA, terbukti. Bahaya nih orang yang sudah akhirnya istri mencari dukungan di tempat lain, pembelaan yang lain kan. Kalau dalam Islam kalau sudah saling li'an sudah pisah, sudah. Dan selesai, tidak dianggap tercela dua-duanya. Tidak tercela dua-duanya. Iya. Karena yang dituduh tidak mau mengakui, yang menuduh juga tetap mengatakan saya yakin dengan cara bersumpah itu. Tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya, karena dia sendiri gitu. Jadi betul-betul menjaga kehormatan marwah perempuan itu dalam Islam sangat dijaga. Diberi solusi-solusi yang praktis, ya, bukan solusi-solusi yang pragmatis yang menimbulkan sequel istilahnya, ya, efek belakang gitu. Seperti itu. Walau alam bisawab. Jadi ya luar biasa kalau kita bahas tentang Islam, ya, di kehidupan kita, yang mana kehidupan kita ini memang banyak kejadian, banyak peristiwa yang kayak bikin mumet itu di kepala. Bagaimana caranya bisa selesai ini? Nah, ternyata itu dalam Islam sudah dijelaskan, dipaparkan solusinya, dijelaskan dengan argumen dan dalil yang kuat gitu. Dan itu pernah menjadi sebuah pola di kehidupan, jadi sebuah sistem hidup yang pernah terjadi. Nah, kita tinggal mencoba untuk menghadirkan itu kembali, ya, di tengah masyarakat, bahwa Islam itu punya solusi. Ya, jangan menganggap bahwa tadi di awal dikatakan Islam itu sekarang dianggap hanya pada sudut-sudut tertentu, ya, hanya satu bagian dalam kehidupan,
ranah spiritual saja, Betul tapi sekali. tidak di kehidupan sehari-hari. Ya, Nah, ini yang mungkin juga tadi perlu dikoreksi di tengah masyarakat, diperbaiki dalam pemahaman masyarakat bahwa sebenarnya Islam itu punya jawaban, punya solusi atas kehidupan berbagai permasalahan di kehidupan kita. ya. Ya, ini baru episode pertama. Di Buletin Dakwah Kafa ini tiap pekannya insya Allah membahas Isu-isu hangat. isu-isu terhangat pekan itu. Ya. Kalau pekan ini Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, ya silakan dicari ya di masjid-masjid di Terdekat. kota terdekat, di masjid terdekat di rumah Anda. Baik, itu mungkin ini sudah Ya. cukup panjang ini ya. Waktu nami. Ya, tenang ini. Ya, Nah, kita akhiri dulu pertemuan kita, podcast kita di lantai atas ini. lantai atas. Insya Allah akan semoga istiqomah, konsisten, Insya Allah, ya. operator aman. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.